Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas salah satu jurnal yang berjudul Rumput Laut Coklat yang dapat dimakan dalam pasta yang bebas gluten. Nah, materi kali ini itu menyangkut tentang evaluasi teknologi dan nilai gizi pada suatu produk makanan. Penulis dari jurnal yang akan saya bawakan pada hari ini antara lain ada Patricia Prebunu, yang kedua ada Annabel Raimundo, yang ketiga ada Isabel Sousa, yang keempat ada Herminia Demides, dan yang terakhir ada Maria Dolores Torres. Penerjemah dari jurnal kali ini tidak lain adalah saya sendiri, Nurul Aziza Halil, NIM 19511241001. Selanjutnya, latar belakang dari jurnal ini. Poin yang pertama, produk makanan yang inovatif dengan komponen yang bisa meningkatkan kesehatan itu semakin diminati oleh komunitas. Contohnya, komunitas penelitian, industri makanan, dan para konsumen. Poin yang kedua, selain kekurangan nutrisi, konsumen celiac itu menganggap bahwa makanan bebas gluten atau GF ini kurang menarik dalam hal tekstur dan rasa daripada produk serupa dengan gluten. Sebelum melangkah ke materi selanjutnya, saya akan jelaskan dulu nih, apa sih konsumen celiac itu? Jadi konsumen celiac itu merupakan suatu penyakit autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh penderita celiac ini menganggap bahwa gluten itu sebagai ancaman pada diri mereka. Poin yang ketiga, Laminaria ocroleuca adalah rumput laut coklat yang didistribusikan dari selatan Inggris ke Maroko. Ia memiliki komposisi biokimia yang menarik dan dapat meningkatkan nilai gizi produk makanan yang ditargetkan untuk penduduk dengan kebutuhan gizi tertentu. Poin yang keempat, kondisi pemrosesan itu dapat mengubah nilai gizi dan mekanis makanan, baik dengan berkontribusi untuk perolehan fitur yang diinginkan, misalnya kerenyahan atau hilangnya fitokimia antinutrien, serta beberapa kerugian vitamin dan mineral. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan nilai tambah pada alga coklat. Nah, nantinya kita akan melakukan penggabungan alga, yang dimana alganya ini akan kita jadikan sebagai bahan tambahan yang bernilai tinggi dalam pembuatan pasta fungsional GF. Kemudian pasta GF ini akan kita bagi menjadi dua macam, yaitu pasta GF mentah dan pasta GF yang telah dimasak, yang dimana secara ekstensif dicirikan dari segi sifat fisik dan komposisi biokimia. Kemudian nanti kita akan menilai asupan nutrisi yang sebenarnya terkandung pada pasta GF ini. Selanjutnya yaitu bahan yang akan kita gunakan pada penelitian ini. Yang pertama, Laminaria ocroleuca atau alga coklat yang berdiameter 0,25 mm dan 0,25 sampai 2 mm. Bahan yang kedua yaitu sekam psyllium yang berasal dari India, di mana nanti psyllium ini akan kita giling dan diayak menjadi 160 sampai 315 mikrometer. Bahan yang ketiga yaitu tepung beras yang berasal dari Portugal. Jadi untuk metode penelitian ini, yang pertama persiapan dan sampling pasta segar, yang kedua evaluasi warna pasta, ketiga analisis fisikokimia pasta, keempat pengukuran aktivitas fitokimia dan antioksidan, selanjutnya karakterisasi mekanis pasta, dan yang terakhir adalah analisis statistik. Nah, kalian bisa perhatikan pada gambar di samping ini. Ini adalah cara pembuatannya. Jadi saya akan jelaskan dulu. Di gambar ini sudah ada dua laminaria yang berbeda ukuran, yang dimana laminaria ini nantinya akan kita campur. Langkah selanjutnya yaitu ekstrak cairan autohidrolisis ini akan dicampur dengan psyllium husk untuk mendapatkan psyllium gel. Kemudian yang terakhir, gel ini nanti kita akan masukkan ke dalam laminaria. Setelah diaduk rata, masukkan tepung beras. Setelah proses ini selesai, kita akan mendapatkan 3 sampel
Yang pertama ada pasta with alga pure, terus yang kedua ada kontrol pasta, yang ketiga atau yang terakhir adalah pasta with laminaria AHA liqueur. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang result dan discussion. Untuk result yang pertama yaitu hasil kualitas pasta masak. Di sini sudah terlihat ya pada gambar ini. Ternyata sampel pipi ini jauh lebih baik kualitasnya ketimbang yang tidak menggunakan alga dan yang menggunakan ekstrak cairan autohidrolisis. Untuk daya kembangnya sendiri pada sampel pipi ini jauh lebih tinggi daripada kontrol dan PL. Selanjutnya untuk daya serap airnya sendiri, sampel pipi ini memang jauh juga lebih baik daripada kontrol dan PL. Untuk cooking loose-nya sendiri, pipi ini jauh lebih baik daripada kontrol dan PL juga. Itu menandakan bahwa ketika kita menggunakan alga pure itu jauh lebih baik daripada kita tidak menggunakan alga ataupun kita menambahkan ekstrak cairan autohidrolisis. Yang kedua yaitu stabilitas warna saat memasak. Bisa kita lihat pada gambar ini ada dua sampel, yaitu pasta yang masih mentah dan pasta yang sudah masak. Kita akan bahas tentang pasta yang masih mentah dulu. Untuk sampel kontrolnya sendiri, warna pastanya itu masih putih, bersih. Kemudian untuk yang sampel PL-nya itu agak sedikit kekuning-kuningan, dan sampel pipinya sendiri warnanya agak sedikit kecoklatan. Selanjutnya yaitu pasta yang sudah dimasak. Untuk sampel kontrolnya sendiri itu masih jernih ketika sudah dimasak. Akan tetapi pada sampel PL dan PP itu agak sedikit berubah ketika sudah dimasak. Untuk sampel PL naik satu tingkat dari sampel yang belum dimasak atau sampel yang masih mentah. Kemudian untuk sampel PP yang sudah dimasak itu naik 2 tingkat dari sampel yang masih mentah. Seperti itu. Pada gambar 4 ini membahas tentang total kandungan fenolik pada pasta mentah dan pasta masak. Kita akan bahas dulu tentang pada pasta mentahnya terlebih dahulu. Untuk sampel PL atau yang menggunakan ekstrak cairan itu, kandungan fenoliknya jauh lebih tinggi ketimbang sampel kontrol maupun sampel PP. Untuk pasta yang telah dimasak, kandungan fenoliknya itu yang lebih tinggi adalah sampel PL atau yang menggunakan ekstrak cairan ketimbang sampel kontrol dan sampel PL. Baik, sekarang pada gambar 4 ini pada bagian B menjelaskan tentang aktivitas antioksidan pada pasta mentah dan pasta masak. Jika kita lihat pada gambar ini, bagian pasta mentah untuk sampel PL, pH-nya itu atau senyawa kimia organiknya itu lebih tinggi dibandingkan sampel kontrol dan PP. Kemudian untuk ABTS atau radikal dengan pusat nitrogennya, pada pasta mentah ini yang lebih unggul adalah sampel PP atau alga pure. Selanjutnya, aktivitas antioksidan pada pasta masak sendiri untuk bagian di PPH atau senyawa kimia organik yang lebih unggul adalah sampel alga pure atau PP. Dan ABTS atau radikal dengan pusat nitrogennya itu yang lebih tinggi adalah sampel PL atau ekstrak cairan. Dan untuk ABTS yang lebih rendah adalah pada sampel kontrol. Kemudian untuk analisis fitokimia pasta, bisa kita lihat pada gambar ini, sampel pasta mentah maupun sampel pasta yang sudah masak ternyata banyak perbedaan. Mulai dari tingkat kelembutan, serat maupun mineralnya, di mana jika diberi alga ataupun laminaria akan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dibanding sampel yang tidak ditambahkan alga atau laminaria ini.
Kemudian untuk gambar yang ini bisa kita simpulkan bahwa penambahan alga pada sebuah produk atau terutama pada produk pasta dapat memberikan lebih banyak gizi harian yang telah direkomendasikan oleh RDA daripada pasta yang tidak menggunakan tambahan alga. Yang keempat, pengaruh pengolahan laminaria terhadap keberadaan fitokimia dalam pasta. Poin yang pertama, sebuah studi penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa laminaria ocroleuca dan cairan ekstrak autohidrolisisnya memiliki kandungan fluorotanin yang cukup tinggi. Kemudian senyawa ini tuh adalah polifenol laut yang hanya diproduksi oleh alga coklat. Poin yang kedua, masing-masing metode memberikan perkiraan kapasitas yang bergantung atas waktu reaksi, metode yang digunakan, dan kompleksitas kinetika reaksi. Di sisi lain sebaliknya, interaksi atau polimerisasi senyawa fenolik dapat menyebabkan kapasitas antioksidan menjadi diabaikan pada sebuah sampel. Yang kelima, yaitu sifat mekanik pasta. Pada gambar ini menyatakan tentang karakteristik reologi sampel pasta. Jadi, untuk pasta mentah dan matang, nilai modulus penyimpanan jauh lebih tinggi daripada modulus kerugian, yang dimana mengungkapkan dominasi sifat elastis dalam sampel yang diteliti itu serupa perilaku reologi yang diidentifikasi oleh para penulis lainnya. Dan pada formulasi bebas gluten yang dibuat dengan menggunakan tepung terigu. Untuk pasta mentah di sini menunjukkan suatu perilaku reologi yang sedikit bergantungan pada frekuensinya, terutama pada nilai frekuensi yang jauh lebih tinggi. Akan tetapi tidak ada perbedaan yang kita temukan antara sampel kontrol maupun sampel pasta yang telah ditambahkan laminaria. Kemudian, sampel yang telah dimasak di sini menjadi lebih terstruktur dan lebih stabil, terbukti dengan adanya frekuensi yang jauh lebih sedikit ketergantungan modulus. Selanjutnya yaitu sifat tekstur sampel pasta. Bisa kita lihat di sini pada sampel mentah, penambahan laminaria itu dapat membantu untuk meningkatkan nilai sampel pipi yang lebih signifikan. Kemungkinan hal ini itu karena adanya kandungan serat yang tinggi pada pasta tersebut. Akan tetapi ketika telah melalui proses pemasakan atau melewati proses pemanasan, sampel pasta ini mengalami penurunan sehingga hasilnya itu tidak konsisten dengan pengukuran reologi. Yang keenam, keterbatasan dan penelitian di masa depan. Poin yang pertama yaitu, meskipun penelitian ini tidak difokuskan pada dampak penggabungan laminaria ocroleuca pada kualitas sensorik pasta, percobaan sensorik informal akan tetap dilakukan. Kemudian, konsumen itu menguji produk dan menyatakan bahwa rasanya jauh lebih enak, bahkan tanpa tambahan garam. Dan bau dari ganggang laut itu sangat khas setelah dimasak. Poin yang kedua, studi tentang ketersediaan hayati senyawa yang menarik, yaitu yang pertama adalah polifenol, yang kedua adalah mineral, dan yang ketiga adalah serat. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan dari jurnal ini, poin yang pertama yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pasta segar GF yang memenuhi beberapa persyaratan yang dibutuhkan oleh populasi celiak, dan pada saat yang sama dapat menambahkan nilai bahan mentah lokal yang kurang dieksploitasi, yaitu laminaria ocroleuca dan tepung beras dari butiran halus. Poin yang kedua, laminaria ocroleuca menunjukkan potensi yang menjanjikan untuk dinilai, baik secara penuh maupun menggunakan cairan ekstrak. Untuk suplementasi pasta ditinjau dari kandungan serat dan mineralnya. Pasta GF yang dikembangkan bisa memberikan klaim nutrisi untuk sumber serat dan bebas lemak.
dan menunjukkan sifat mekanik yang sangat menarik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.